UFC 307 akan menjadi panggung berikutnya bagi sang juara light heavyweight, Alex Pereira, dalam tugasnya untuk mempertahankan sabuk ketiga kalinya. Setelah mengalahkan Jamal Hill dan Jiri Prochazka, sebenarnya Pereira sebelumnya mengatakan bahwa ia akan beristirahat untuk sementara dan akan kembali sekitar akhir tahun atau awal tahun depan. Namun, laga UFC 307 yang dijadwalkan bertempat di Salt Lake City di Utah pada saat itu tampak sedang bermasalah. Kurangnya juara yang tersedia untuk mengisi posisi main event pada saat itu sangat membuat pihak UFC pusing. Apalagi pertarungan-pertarungan lain dalam laga tersebut juga kurang menarik. Untuk memastikan bahwa laga tersebut memiliki daya tarik, akhirnya Alex Pereira dipanggil kembali untuk mengisi laga tersebut. Pereira, yang terkenal dengan keaktifannya, tidak berpikir lama untuk menerima tawaran tersebut. Namun, lawan yang sebelumnya banyak digadang-gadang sebagai penantang berikutnya, Magomed Ankalaev, malah sudah memiliki pertarungan yang di-booking untuk UFC 308 di Abu Dhabi melawan Alexander Rakic. Jadi, untuk mengisi posisi kosong yang akan menjadi lawan Pereira, dipilihlah petarung ranking 8 yang sedang berada dalam 5 kemenangan berturut-turut, Khalil Rountree Jr. Khalil lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1990 di Las Vegas, Nevada. Kehidupan awalnya dipenuhi dengan tragedi. Pada usia 2 tahun, ia kehilangan ayahnya, Khalil Rountree Sr., yang diserang secara tragis saat bekerja sebagai manajer tur untuk sebuah band grup musik. Tumbuh tanpa sosok ayah, Rountree menemukan dirinya hanyut dalam kebiasaan yang tidak sehat, tenggelam dalam makan berlebihan, dan menjalani gaya hidup yang tidak wajar hingga berat badannya melonjak sampai 300 pounds pada usia 19 tahun. Dia menggambarkan dirinya yang muda, sebagai malas, kelebihan berat badan, dan tanpa arah hidup. Saat menjalani masa kecil dan sekolah menengah, ia menghadapi pembulian dan berjuang dengan identitasnya, merasa terasing karena minat dan penampilannya yang berbeda dengan murid-murid di sekolahnya. Beberapa bentuk pembulian tersebut muncul dari fakta bahwa ia dulu merupakan anak yang sangat mengemari musik. Hal ini berpuncak pada peningkatan berat badan drastis hingga mencapai 305 pound pada usia 19 tahun, yang sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Karena khawatir akan kesehatannya yang semakin buruk, ia memutuskan untuk berubah. Terinspirasi oleh MMA, terutama setelah menonton salah satu legenda UFC dan MMA secara umum, Quinton Rampage Jackson, Rountree bertekad untuk mengubah hidupnya melalui latihan dan kerja keras. Meskipun memulai pelatihan MMA-nya pada usia yang relatif terlambat dibandingkan dengan petarung lainnya, Rountree tidak membuang waktu untuk berkompetisi secara profesional. Karir amatirnya singkat, hanya dengan 6 pertarungan. Tetapi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dalam striking. Pada tahun 2016, Khalil Rountree mendapatkan perhatian ketika ia tampil di season 23 dari The Ultimate Fighter. Meskipun dia tidak memenangkan acara tersebut, akibat kalah di final melawan Andreu Sanchez, agresi tanpa henti, dan kemampuan strikingnya membuatnya menonjol, dan akhirnya mendapatkan kontrak dengan UFC. Namun, debut di UFC-nya jauh dari kata mulus. Khalil kalah dalam pertarungan pertamanya melawan Tyson Pedro yang menimbulkan keraguan apakah dia siap untuk panggung besar. Kekalahan tersebut memperlihatkan kelemahan dalam grappling dan wrestlingnya. Namun, kekalahan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, itu memotivasinya untuk menyempurnakan keterampilannya, mendorongnya untuk lebih bekerja keras dan menjadi petarung yang lebih lengkap. Kerja keras itulah yang mengarah kepada salah satu momen yang menentukan karirnya, kemenangannya atas legenda kickboxing Gokhan Saki. Rountree memukul KO Saki pada ronde pertama, memberikan penampilan yang mengejutkan, serta menempatkan divisi light heavyweight dalam waspada. Tahun 2019 adalah tahun transformasi bagi Khalil Rountree. Setelah kalah dari Johnny Walker, ia memutuskan untuk berlatih di Thailand dan sepenuhnya mengadopsi gaya bertarung Muay Thai. Muay Thai tidak hanya memberinya serangkaian keterampilan baru, tapi juga mentalitas yang selaras dengan semangat pejuangnya. Selain meningkatkan kemampuan fisiknya, Muay Thai juga membentuk kembali kekuatan mentalnya. Rountree sering berbicara tentang menemukan kedamaian dan tujuan melalui seni bela diri Muay Thai, mengatakan bahwa itu membantunya menghadapi masalah emosional yang ia tanggung selama bertahun-tahun. Fokus baru ini
memungkinkan dirinya untuk sepenuhnya membuka potensinya. Meskipun mengalami kemunduran, seperti kekalahannya melawan Martin Prachnio dan Ion Cutelaba, Roundtree selalu berhasil bangkit kembali, menunjukkan ketahanan dan semangat tidak menyerah, serta kemampuan beradaptasi. Pada tahun 2021, ia memulai rentetan 5 win streak-nya, dimulai dari kemenangannya atas Modestas Bukauskas, di mana Roundtree menyelesaikan pertarungan dengan tendangan yang menghancurkan lutut lawannya tersebut, sebuah gerakan yang memicu kontroversi, namun masih dihitung sebagai serangan legal. Dilanjutkan dengan kemenangan melawan Carl Robertson via TKO, lalu kemenangan yang bisa dikatakan cukup kontroversial melawan Dustin Jacoby, dikarenakan beberapa menganggap harusnya Jacoby yang menang. Disusul oleh kemenangan TKO melawan Chris Daukaus, dan yang terakhir, kemenangan TKO atas orang yang pernah melawan John Jones, Anthony Smith.